Good morning, church. Welcome to the house. Oke, bagaimana kabarnya semua? Boleh sapa kanan kirinya bilang, is it good to see you today? Alright. Kami juga mau welcome untuk Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di the house. Setelah ibadah ini jangan pulang dulu, nanti kita bisa fellowship bareng di belakang. Ada coffee, ada tea, feel free to have. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol di belakang. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, mari kita bangkit berdiri, kita mau membaca ayat mingguan kita. Diambil dari Titus 2 ayat 7 sampai 8. Dan kita bacakan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Titus 2 ayat 7 sampai 8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Kami sudah melewati satu minggu dengan keadaan baik. Dan di saat ini kami berkumpul bersatu hati, siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan, nama-Mu saja yang kami muliakan. Dan kami siap, yang siap sama-sama katakan. Amin. Good morning church, good morning, shalom. I have Jeff Bali. Ready to praise God this morning. Woo! Pagi ini kita akan belajar lagu baru. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Engkau yang bertahta Tuhan Yesus di atas pujian kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Kau berikan arti hidupku, kau mengenalku, kau selamatkanku. Kau berikan kasih terindah, di dalam-Mu ku percaya. Sekaranglah waktunya kita tinggikan Dia. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Mari katakan sekaranglah waktunya, come on. Sekaranglah
di atas pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Thank you Jesus. Kau bertahta, Kau bertahta. Mari kita katakan Kau berkuasa. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Katakan Dia yang bertahta. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa. Come on church. Kau berkuasa selamanya. Terbesar, terajaib, bertahta di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata. Ubahkan hidupku, Terbesar, terajaib, bertahta di atas pujian. hanya Kau Allah yang layak untuk Menyembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata. Ubahkan hidupku selamanya. Sama-sama kata, ubahkan hidupku selamanya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Engkau terajaib, Engkau terdahsyat Tuhan. Hanya namamu yang mau kami puji Tuhan Yesus. Come on church. Kau layak dimuliakan Tuhan. Thank you Jesus. Ini kami Tuhan, memuji menyembah-Mu. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku. Oh segenap jiwa kami Tuhan. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau Yesus. Are you ready, church? 1, 2, 1, 2, come on! Ajaib Tuhan, agung
tidak pernah berubah Tuhan Yesus untuk setiap kami Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu terus Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Oh, thank you Jesus. Oh, sungguh indah Tuhan di hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu Raja segala raja. Ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Ini isi hati kami Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidup
hanya Engkau kudus Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi hati kami. Dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Mari Roh Kudus beracaralah di tengah-tengah kami. Take over. Ambil alih segala apa yang kami mau lakukan di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memakainya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang melakukan perjalanan keluar kota. Baik untuk acara keluarga maupun acara usaha mereka Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan sebagai jemaat-Mu. Bersama-sama mendoakan mereka, memberkati mereka. Supaya perjalanan mereka baik-baik saja Tuhan. Supaya mereka mengalami jamahan-Mu Tuhan. Selama perjalanan ini mereka mulai melihat bagaimana kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Menyertai mereka Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh untuk setiap perjalanan keluar kota mereka Tuhan. Membawa hasil yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk itu. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin usaha yang dilakukan dalam jemaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk mereka punya pimpinan yang baik. Mereka bekerja dengan baik. Dan kami berdoa untuk Roh Kudus-Mu memimpin mereka untuk mengambil keputusan-keputusan. Baik itu keputusan untuk expand, baik itu keputusan untuk tidak expand Tuhan. Engkau tahu waktunya, Engkau tahu kapan waktunya, Engkau tahu, Engkau memegang segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa sungguh-sungguh untuk setiap pengusaha di gereja kami Tuhan. Menangkap isi hati-Mu, mengerti waktu-Mu, kairos-Mu Tuhan. Sehingga mereka tahu bagaimana harus bertindak. Tuhan kami berdoa saat ini, bekerjalah. Kami minta itu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kesembuhan anak-anak kami yang sedang sakit Tuhan. Saudara-saudara kami yang mungkin kurang sehat Tuhan. Kami berdoa saat ini jamah tubuh mereka. Firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu kami boleh menjadi sembuh. Dan kami bisa sembuh. Dan kami terima itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang daripada-Mu. Engkau adalah Jehovah Rafa. Buat kami Allah yang menyembuhkan. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, kami minta, kami klaim itu di dalam nama Yesus. Dan semua jemaat Tuhan berkata, amin, 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 amin. Selamat pagi saudara, silakan duduk. Amin, amin. Saya yakin Anda semua diberkati pagi ini. Salam dari Bandung. Dan juga hari ini saya mau bilang bahwa Pastor Yohanes Penes, Pastor Faiko telah menjalankan segala sesuatu dengan sangat baik. Dan juga saya senang melihat pertumbuhan Anda sekalian. Dan juga salam dari Pastor Yokusika, dia harus di Singapura karena dia harus makan paikut. Ya, begitu. Jadi hari ini kita semuanya akan diberkati. Hari ini saya kedatangan seorang sahabat, teman. Mereka juga dari Singapura. Dan hari ini ada di sini, saya rasa nggak ada yang kebetulan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dia di sini bersama dengan istrinya, Ibu Mayvi juga ada di sini bersama-sama dengan kita. Berikan sambutan dong saudara. Beliau adalah worship leader. Kalau mungkin Anda pernah dengar di sini, mungkin yang 15 tahun ke bawah, Om pengen kasih tahu bahwa dulu teman-teman dari Symphony Worship memberkati generasi demi generasi. Dan berapa bulan yang lalu Pastor Nick juga ada di Bandung. Anda bisa melihatnya di YouTube. Dan saya pribadi sangat diberkati karena banyak yang dibawakan lagunya sesuai dengan generasi saya, sehingga saya sungguh senang. Dan hari ini saya yakin bahwa kita ketika kita membuka hati kita pada firman Tuhan, maka sungguh iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri sebentar lagi, satu kali lagi, dan kita mau menyambut pembicara hari ini. Pastor Nicholas Sarasta akan bicara dan kita semuanya akan mendengar. Mari sama-sama dari FJF Kuta Bali kita berikan sambutan yang paling hangat. Pastor Nick Sarasta dari GBI Singapura. Off, yeah? Okay, this is good. Good morning, everybody.
Selamat pagi, it's good to be here, and thank you Pastor Sam. Ya, saya mengenal Ko Sam Chinaf. They are a great couple, ya. Dan father figure, mother figure, ya. We talk a lot. Semalam kita makan malam bersama dan it's so good. Saya kemarin, duduk dulu, sorry maaf. Keenakan nih ngomongnya, ya. Saya ke Bandung itu bulan apa ya? Bulan Maret atau bulan Maret ya, Ko ya? Bulan Maret ya. Dan saya udah 2 kali ke The House Bandung. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau saya ke The House itu seperti saya pulang ke rumah, saudara. Ya, so that's why I think your senior pastor name it The House karena ini adalah rumah. Ya, dan saya ke Bali dan kebetulan memang waktu kita sama di Bali dan saya juga ngeliat tadi naik ke atas The House lagi. So I feel like I'm back home. Yeah, you know it's the same as you. Church. Walaupun mungkin kita memang berkumpul di sini hanya seminggu sekali atau ya ada hari yang lain mungkin, tapi this is the home. It's always beautiful in the presence of God. Selalu senang banget waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan kita nyanyi dan menyembah satu suara, it's just only for Jesus. And I just want to tell you this morning, in our life, everything is about Jesus. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kita ada itu semua karena anugerah Tuhan, amin saudara, puji Tuhan. Dan pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan topik yang mau saya bagikan adalah bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita tanpa kompromi bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menyediakan dan mencukupi segala apa yang kita perlukan. Amin saudara. Yuk sama-sama kita berdoa dulu yuk. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk hadirat Tuhan yang kuat di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keadaan kami hari ini. Kami tahu kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini setiap pesan yang disampaikan Roh Kudus sendiri akan memberikan arti. Berinterpretasikan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu kami sungguh percaya dan kami terlalu percaya. Firman Tuhan pasti mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Nah, kalau saya berdiri di sini, yang di bawah saudara juga harus senyum ya. Kalau enggak saya tegang loh nanti. Oke, ya. Tahun ini, saya percaya enggak cuma tahun ini. Setiap saat kita harus bisa mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan pernah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini mutlak sekali, saudara. Ya, di dalam hidup kita semua tentang Yesus. Kita diciptakan oleh Tuhan, saudara. Hidup kita ini milik Tuhan. Waktu kita berkata bahwa Tuhan, ya, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Take control of my life. Berarti dengan kata lain apa? Tuhan memegang kendali atas setiap hidup kita. Enggak ada alasan untuk kita untuk tidak percaya kepada Dia. Kalau kita berkata, Tuhan aku berserah, Tuhan aku percaya kepadamu, berarti apa? Totally surrender. Semua hidup kita ini di tangan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dan kita mau diingatkan bahwa kita percaya bahwa Tuhan juga sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Berapa waktu yang lalu saudara, saya ngobrol bersama dengan rekan saya, ya. Sudah lama kita nggak ketemu, kita ngobrol saudara. Dan singkat cerita, beliau ini pernah memegang jabatan sebagai seorang direktur. Tiba-tiba resign, ya, resign dengan alasan dia di-hire oleh company yang kelihatan lebih besar, ya, di-hire di sana. Posisinya juga sama, direktur, saudara ya. Nah, saya pikir wah bagus dong, tapi ternyata di ending story, company itu memang kelihatan besar, tapi ada sesuatu di balik company itu ternyata company itu akan dijual ke company yang lain, saudara. Nah, jadi waktu rekan saya ini masuk ke dalam situ, dia sudah membuat budgeting, dia sudah membuat planning semua as a director. Tiba-tiba pas di meeting di-cut semua. Loh, kenapa di-cut? We need to cut the stuff, we need to cut the budget, we need to cut. Loh, I thought like we are expanding. Singkat cerita ternyata company ini bukan expanding. Mereka hire rekan saya ini adalah untuk membantu mereka untuk menjual perusahaan ini kepada perusahaan yang lain. Jadi singkat cerita kaget, ya.
Semua harus di-cut, semua yang menjadi mimpi, semua yang menjadi keinginan, semua menjadi apa yang sudah direncanakan di dalam pikirannya, semua itu menjadi bubar, saudara. Saya duduk di tempat kopi dan bilang, ya sudahlah, dia bilang begitu. I thought I'm gonna have a good way, in a new company, tapi ternyata Tuhan bekerja secara lain. Lalu singkat cerita, dia resign lagi. Dan dia bilang begini, dia berkata demikian. Dalam hidup ini ya, banyak sekali uncertainty, banyak sekali challenge. Today, I'm here. But the next day, I'm not gonna be here anymore, maybe. Hari ini kita bisa di atas. Besok hari mungkin kita bisa di bawah. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok hari. Nah, dan dia bilang sama saya, uncertainty, challenge-nya banyak sekali. Saya berpikir, wow, ini hanya satu cerita dari rekan saya. Dan mungkin ada cerita-cerita yang lain juga. Ya banyak sekali layoff. If you read the news, ya kan. Layoff company, 1,000 people, 2,000 people being laid off gitu kan. Dari big company, pemutusan hubungan kerja, ya kan. Kalau putus cinta mungkin bisa ngomong-ngomong dulu ya. Kalau putus hubungan kerja kan enggak, ya kan. Masuk ke kantor, I'm sorry, I'm gonna give you letter, kasih surat sedikit. Ya maaf hari ini Anda adalah hari terakhir atau gimana. You know, things happen. Lalu, ya saya juga melihat bahwa rekan-rekan saya ada beberapa juga yang wirausahanya tutup, saudara. Inflasi, ya barang jadi mahal, ya apalagi saya tinggal di Singapura, I have to be open to you. Singapura sekarang sudah mahal sekali saudara, dan kebutuhan makin banyak juga. Ditambah lagi untuk yang sekolah, biaya pendidikan yang mahal. Setiap tahun saudara, I'm telling you, in university in Singapore itu setiap tahun tuh naik hampir 5% saudara, dari school fee. Ya. Lalu saya juga melayani di anak-anak muda, mereka berpikir bahwa, mereka manggil saya Koh, bagaimana masa depan ini? Gimana cara kita kerja untuk kita kerja nanti? Sepertinya susah, baca berita, ekonomi sulit, susah cari kerja. Kayak kesan itu hari-hari ini menakutkan. Dan I'm telling you, coba deh lihat, kalau saudara punya Instagram, kumparan, apalah gitu kan ya. Pasti most of the time itu beritanya banyak yang negatif, betul ya? Wah PHK terjadi, wah hal-hal yang negatif membuat kita tuh menjadi worried. In every single day what we see is only negative comments gitu loh. Hal ini, I'm telling you, bisa membuat saya dan saudara menjadi khawatir. Ya, secara naluri manusia, melihat yang turun, melihat yang negatif, baca berita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu bisa membuat kita menjadi worried, menjadi khawatir. Nah, pertanyaannya, are we able to make a living in this kind of situation? Apakah kita bisa menjalani hidup di tengah situasi dan tantangan yang besar hari-hari ini? Saudara, saya mau katakan pagi hari ini, ketidakpastian itu boleh ada. Tantangan juga boleh terjadi. Tapi sangat penting untuk kita ingatkan. Kita punya Tuhan yang bisa mengerti setiap keadaan kita. Dan kita punya Tuhan yang sanggup menyediakan segala apapun yang kita perlukan. Jangan cuma ngelihat masalah negatif, komen dan setiap hari yang itu bisa membuat saudara kering, yang bisa menjatuhkan saudara. Tapi pandang sisi yang lain. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, dan kita berkata bahwa Tuhan, once you take control of my life, and I know that you will take control of my life forever in my life. Kita harus percaya itu. Bahkan ayat Filipi pasal keempat ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan gak pernah bohong, saudara. Ya. Tuhan sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Sekali lagi ya, segala apa yang kita perlukan. Maaf, terkadang kita selalu pengen Tuhan mencukupkan segala apa yang kita inginkan. Apakah Tuhan akan kasih? Tuhan akan kasih saudara, sesuai dengan kehendaknya. Tapi yang paling penting, ayat firman Tuhan berkata apa? Allahku akan memenuhi segala yang keperluanmu. Berarti keperluan berarti apa? Apa yang kita perlukan. That's the very first thing that Tuhan akan kasih adalah yang kita perlukan. Nah, pengertian tentang penyediaan Tuhan. Apa sih penyediaan Tuhan? Kita harus pahami dulu. Apa penyediaan Tuhan? Penyediaan Tuhan adalah kemampuan dan kemauan Tuhan untuk mencukupi segala yang kita butuhkan. Kebutuhan, ya nggak cuma kebutuhan materi dong, ya bisa nggak cuma sandang, pangan, papan, tapi juga dalam aspek kehidupan kita. Penyediaan Tuhan gak cuma hanya materi, tapi kebutuhan fisik, jiwa, dan juga kebutuhan rohani. Jadi Tuhan mencukupkan kita dalam segala aspek kehidupan. Saya ingin bawa saudara ke dalam satu cerita di Alkitab yang cukup menarik sekali. Ya, dan saya percaya saudara sudah dengar cerita ini. Apa yang Alkitab katakan tentang penyediaan Tuhan. Di dalam kitab Keluaran pasal ke-16 ayat 1-35,
saudara mungkin kaget, wah kita harus baca firman Tuhan nih, ayat 1-35 kayak panjang banget. No, listen up. I want you to read this at home nanti, saya akan summarize di sini ya. Ini cerita tentang mana, katakan sama-sama mana. Ya, mana di padang gurun, ceritanya menarik sekali dan saya diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, mana ini dalam kitab Keluaran pasal 16 ini diceritakan tentang mukjizat, tentang penyediaan Tuhan bagi kaum Israel dalam perjalanan mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju kemana? Ke tanah perjanjian. Kalau saudara baca di pasalnya sebelumnya, wow, so happy, so beautiful, di mana Tuhan bisa membawa umat Israel ini keluar dari perbudakan Mesir. Happy ya, jalan gitu. Walaupun memang menghadapi tantangan, tapi penyertaan itu luar biasa. Sampai terakhir saudara, ya ketika tentara Firaun mengejar, sampai mereka dihadapkan di depan laut merah saudara, apa yang terjadi? Di sana kan seperti jalan buntu. Tapi on that day itself, Tuhan perlihatkan kepada umat Israel, listen up. Kalau aku membawa engkau keluar dari tanah Mesir, aku akan menyertaimu selama-lamanya. So you see, apa yang terjadi? Lautan terbelah, keajaiban terjadi, umat Israel bisa nyebrang. Ya, laut merah. Senang gak? Senang. They see miracles. Wow, it's so happening. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Wah, ada puji-pujian bagi Tuhan. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Tuhan izinkan umat Israel untuk masuk kemana? Ke padang gurun. Desert. Padang gurun itu adalah tempat yang gak enak saudara. Ya, melewati Laut Merah, orang Israel ini masuk ke dalam padang gurun. Padang gurun itu kering dan keras. Gak ada makanan, gak ada air, gak ada apapun di sekeliling mereka. Tiba-tiba sukacita dan iman mereka menjadi takut, ragu dan khawatir. Naluri manusia. Ya. Kalau ngelihat sesuatu yang greeny, kalau ngelihat sesuatu yang indah, pasti wow, so amazing. Kalau ke padang gurun, bayangin, ya kering. Tidak ada air. Namanya padang gurun, tidak ada namanya pertumbuhan. Saudara pun if you mau nanam sesuatu akan susah. Kenapa? Karena nggak ada air, nggak ada apa-apa di sana. Bahkan hewan pun nggak ada. Bayangkan berjalan di padang gurun, questioning. Tuhan, I thought Tuhan akan bawa kita dalam sebuah perjalanan yang indah. Kenapa kami harus jalan di padang gurun? Dan terkadang dalam hidup kita, ya memang mungkin kita tidak selalu mulus, tidak selalu indah. Dan kita diizinkan masuk ke dalam padang gurun saudara. Tiba-tiba sukacita iman orang-orang Israel menjadi takut, ya ragu dan khawatir. Mereka berpikir, mereka merindukan makanan seperti yang mereka dapatkan di Mesir. Walaupun gak menarik, tapi mereka tahu di Mesir, sekali lagi, itu masih tersedia makanan. Di padang gurun, gimana cara kita makan? Nah, makanan itu tentunya menjadi kebutuhan yang terutama. Benar ya saudara? Ya kan? Makanan menjadi kebutuhan yang terutama. Dan berbahagialah saudara yang tinggal di Bali. Karena makanan di Bali ini enak-enak. Ya, ya betul ya? Ya, kalau saya tinggal di Bali 1 bulan, wow, saya percaya berat badan saya pasti naik saudara. Ya, dan orang Israel ini memang cenderung suka frustasi dan ngomel. Ya. Sebelum Laut Merah, ya saudara mereka menyeberang, orang Israel tuh lihat lagi, ngapain kamu bawa kita ke sini? Cuma buat kita mati, mendingan kita dikubur, ya di balik aja gitu, jangan kubur kita di sini. Orang Israel tuh suka frustasi dan ngomel, ngelihat yang nggak enak ngomel. Kalau ngelihat yang indah, wah, well, saya percaya kita mengatakan bahwa itu memang naluri manusia seperti itu ya. Nah, itu menunjukkan rasa ketidakpercayaan akan kemampuan Tuhan untuk menyediakan apa yang mereka perlukan. Maaf, terkadang kita semua termasuk saya, kita juga bisa lupa kalau kita punya Tuhan yang hebat. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, you see? Oke. Dalam pikiran kita kan semua pengen bagus, tapi ketika nggak bagus, kita sepertinya lupa akan perbuatan Tuhan yang ajaib di hari-hari yang lalu. Ya. Kita lebih fokus kepada situasi daripada solusi yang kita bisa temukan dalam Tuhan. Kita ngomel dulu pertama kali, ngapain sih di padang gurun? Ngapain sih Musa bawa kita ke sini? Tuhan ngapain sih? Because you don't even know what's going on, what will happen. Tapi Tuhan kita, oh you see, we have a great God. Di tengah yang susah sekalipun Tuhan pasti punya maksud dan tujuan dan rencana yang indah buat kita itu bisa melihat bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang dahsyat, saudara. Tuhan yang hebat, saudara. Ya, jadi kalau kita melihat situasi yang nggak sesuai dengan pikiran kita, ya pandanglah Tuhan.
Pandanglah kebesaran Tuhan. Tuhan tuh tidak tinggal diam, saudara. Dan dalam perjalanan di Israel, Tuhan meresponi dengan penyediaannya. Tuhan meyakinkan Musa bahwa dia akan mencukupi kebutuhan orang-orang Israel. Tuhan janjikan, bayangkan, hujan berkat roti dari surga untuk mereka. Ya. Dan namanya itu mana. Mana itu hadir setiap pagi, setiap hari, kecuali hari Sabat. Let us try to get understand. Mana itu apa sih, saudara? Jadi mana itu adalah sebuah serpihan halus yang menyerupai embun dan jatuh ke tanah. Dan mana itu muncul setelah embun menguap. Ya, boleh nggak kita lihat fotonya sebentar? Mana? Ini saudara. Ya, di sebelah kanan itu adalah mana. Di sebelah kiri saudara ya, itu mana. Seperti embun. Saya juga baru, waktu saya menyiapkan firman Tuhan, saya juga baru melihat ini. Ini kayak salju ya, gitu ya. Nah, yang sebelah kanan itu cara mereka mengumpulkan mana. Setiap pagi penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan itu ada. Ya. Israel ini dapat mana setiap hari dan hanya bisa dikonsumsi dalam 1 hari saja. Jadi kalau ada sisanya itu akan rusak, nggak bisa dibawa ke hari berikutnya. Terus bagaimana kalau hari Sabat? Ya, berarti nggak ada makanan dong? Enggak, Tuhan bilang. Hari ke-6, setelah mereka mengumpulkan 2 kali jumlah seperti biasanya dan bisa disimpan selama 2 hari, nggak akan jadi rusak. Jadi waktu Sabat itu nggak diizinkan melakukan kegiatan, jadi dikhususkan untuk Tuhan. Tapi hari ke-6 mereka diizinkan untuk mengambil 2 porsi. Jadi bayangkan ya, mana enough for 1 day. Simpen jadi rusak. Tapi hari ke-6, hari Sabat tidak boleh bekerja, tapi hari ke-6 boleh ambil 2 kali. Cerita di dalam Exodus Keluaran pasal ke-16 ini sangat menarik sekali. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari cerita di Alkitab ini, saudara? Saya punya 3 poin hari ini. Yang pertama, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan melalui mukjizat yang kreatif. Tuhan bisa memberikan mukjizat secara kreatif. Kreatif itu apa sih, saudara? Di luar pikiran manusia. Manusia hanya bisa memikirkan mukjizat yang biasa. Terkadang maaf ya, kita ini selalu berdoa untuk Tuhan pernah buat mukjizat, Tuhan pernah buat mukjizat, itu gak salah. Tapi izinkan mungkin kita berdoa, next one, Tuhan, I want to see more of you. I want to see more miracles that you can do in my life. Di luar pikiran kita. Jadi kita gak terpaut sama hari yang lalu. Karena Tuhan kita itu selalu membuat segala sesuatunya baru. Dan dia sanggup melakukan segala sesuatu di luar pikiran kita. Tuhan menunjukkan kuasa yang kreatif. Dari yang gak mungkin, itu menjadi mungkin. Dari yang gak ada, itu menjadi ada, saudara. Ya, dalam kitab Keluaran pasal ke-16, ayat 14-15, saya bacakan ya. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Apakah orang Israel pernah melihat ini? Belum. Ya, keluar dari Mesir pernah? Yes. Membelah laut? Pernah? Pernah. Tapi itulah Tuhan. Dia nggak stop. Dia nggak akan buat sesuatu yang lama. Ya, Tuhan nggak mau kita lihat zaman yang purbakala. Tapi dia akan bilang, yes, see I will do a new thing. Umat Israel bilang apa? Apa ini? We never seen like this before. Saya nggak pernah lihat. Kami nggak pernah tahu ini. Itulah yang Tuhan lakukan buat orang Israel. Tuhan tuh pengen buat kita tuh apa? Tercengang-cengang like sambil kita berkata, wow, I have an amazing God. Apalagi Tuhan yang Tuhan bisa buat. Nah, di padang gurun sekali lagi saya katakan gak ada yang bisa bertumbuh. Gak ada yang bisa bertahan hidup. Ya, gak ada hewan, gak ada tumbuhan. Tapi Tuhan menyediakan mana. Sesuatu yang gak pernah dipikirkan oleh orang Israel. Nah, orang Israel diingatkan untuk mempercayai sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kalau Tuhan bisa menyediakan yang mustahil bagi orang Israel, Tuhan juga bisa melakukannya untuk saya dan saudara. Saudara jangan batasi Tuhan kita. Mukjizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Every single day is a miracle. Saya selalu berkata pada diri saya, kalau saya bisa bangun pagi, itu adalah mukjizat Tuhan. Karena dalam tidur, we don't even know what will happen when we're sleeping. Tutup mata, kita cuma bisa mimpi, betul? Tapi the next day, the next morning, you don't even know whether you wake up or not. Salah satu keajaiban yang setiap hari saya alami, terima kasih Tuhan, saya bisa bangun pagi. Itu miracle.
Saya bangun pagi dengan keadaan sehat. Saya bangun pagi dengan keadaan diberkati Tuhan. Itu adalah miracle, saudara. So every single day, hal-hal kecil pun adalah miracle yang Tuhan kasih. Miracle itu gak selalu harus besar dan harus megah dan harus wow. Tapi miracle itu bisa terjadi di setiap hari dan membuat kita percaya bahwa Dia selalu ada. Mungkin hari-hari ini saudara, ada di antara saya dan saudara yang sedang masuk dalam padang gurun. Gak bisa melihat apapun di sana. Saudara ngelihat dalam usaha saudara belum ada pertumbuhan. Saudara dan saya sedang masuk dalam musim yang kering dan tentunya akan butuh waktu untuk keluar dari sana. Tapi percayalah saudara, saudara tidak akan selalu berada dalam musim yang sama. Umat Israel pun tidak selalu ada dalam padang gurun. Walaupun harus muter-muter 40 tahun di sana. Tapi at one point of time mereka keluar dari padang gurun. So this morning percayalah Tuhan sanggup buat mukjizat dalam setiap kehidupanmu. Kalau hari ini kau diizinkan masuk dalam sebuah season yang pahit, season yang mungkin gak enak, season yang dry, saudara sedang di padang gurun, percayalah, walaupun kau di padang gurun, Tuhan Yesus pasti sanggup menyediakan segala apa yang kau butuhkan, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. If we can see a new morning, just believe, for there will be another blessing. Wow. I met a friend, couples of months ago. Dan saya sempat mampir ke sebuah ruangan, sebuah bangunan yang cukup besar, saudara ya. Dan ini sebuah gereja, dan kita sedang berbincang-bincang. Saya terlalu amazed untuk melihat sebuah gedung gereja. Karena kami di Singapura, kami nggak pernah punya gedung gereja. Karena kan kami ini gereja perantauan di Singapura, saudara ya. Tapi we were grateful, kita ibadah di hotel setiap minggu. We are praying for a building as well. Sorry. Jadi waktu, it's alright, thank you Pastor. Jadi waktu saya ke gedung gereja ini, I'm so amazed. Tapi ternyata balik amaze-nya gereja ini ada sebuah cerita yang menarik, saudara. Ya, gereja ini dibangun few months before COVID. Ya, few months before COVID. Enggak ada yang tahu dong. Waktu saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan ini, enggak ada yang tahu gitu loh. Why ini bisa terjadi COVID gitu kan? Tidak ada yang menghendaki COVID gitu. Nah, singkat cerita, namanya COVID, business wasn't really good, economic was down, financial wasn't stable. Jadi hamba Tuhan ini berbicara pada saya, ya kita nggak tahu nih kenapa COVID bisa datang. Tapi kita ini sudah mulai bangun gedung, ya, dan ya pasti ada financial unstable gitu loh. Nah, sebagai pemimpin, dia berkata, I got two choices, to stop or to continue to build. Ya, lalu dia berkata, saya doa dulu deh sama Tuhan. Nah, udah berdoa sama Tuhan, saudara, Tuhan berkata, ya, we keep continue to build the building. Ya, Tuhan, dan satu pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hatinya, if it is my will, and I will pay the bill. Okay? Dan ya, he told me, buat saya untuk melihat dengan mata jasmani saya itu nggak mungkin di tengah COVID harus bangun gereja. Tapi saya mau belajar untuk melihat dengan mata iman saya. Bagaimana bisa membangun gereja di tengah kekeringan, musim yang kering. Nggak mungkin ya, harus minta kontribusi jemaat ya. Jemaat ayo dong kita sama-sama bangun gereja. Susah saudara. Kita yang sama-sama lagi zaman susah ya. Nggak mungkin untuk bisa menanyakan jemaat untuk kontribusi lebih lagi gitu. Tapi beliau berkata bahwa penyediaan Tuhan itu selalu ada. Dan beliau berkata bahwa dia selalu surprise. Setiap kali gereja butuh dana untuk membayar invoice, gak tahu dari mana, ada aja ya dana yang Tuhan cukupkan. Ada aja. Jadi every time invoice was due, ada aja saudara. Ya. Dan puji Tuhan ya, sampai hari ini kan gerejanya sudah berdiri saudara dan menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Beliau berkata kepada saya nggak tahu tuh uangnya dari mana datang. Tapi yang buat saya percaya dan saya mengerti bahwa Tuhan yang menyediakan untuk gerejanya sampai selesai. Dan dia berkata, ini adalah mukjizat Tuhan. Ini adalah miracle from God. Ya. If it is God vision, there will be provision. Saudara tahu yang saya ceritakan ini gereja mana? The House Bandung. You see? He's a man of faith, I'm telling you. When I was sitting down with him during the breakfast, rasanya nggak mungkin untuk bangun gereja. Tapi lihat saudara, the house is everywhere. Ya, dari Bandung sekarang ada di Bali. Ntar lagi mungkin the house ada di Singapura nih. Isi, ya, buat seorang Pastor Sam, sebagai seorang pemimpin, punya rasa takut gak? Saya percaya naluri manusia ada saudara. Tapi Pastor Sam memilih untuk percaya.
untuk membangun sebuah rumah Tuhan. Saya sudah 2 kali mampir ke sana dan saya bilang, saya diberkati sekali saudara. Perkataan beliau yang selalu saya ingat, if God's will, He will pay the bill. When God give you vision, He will give you provision, saudara. Ya. Poin yang kedua, ya, tadi yang pertama adalah kita percaya Tuhan bisa buat kreatif miracle. Yang kedua, dengan cepat saudara, kesetiaan Tuhan untuk orang yang dikasihinya. Tuhan itu setia, saudara. Tuhan yang kita punya itu Tuhan yang sangat setia. Ya. Saya bacakan ya Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel itu makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan Kanaan. Can you imagine that? Di padang gurun. Gak ada apa-apa. Tapi Tuhan constant. Tiap hari. Selama 40 tahun dia tidak mau membiarkan orang-orangnya kelaparan di sana. Maaf, walaupun Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, tukang ngomel, tukang komplain setiap hari. Tapi itulah Tuhan kita yang dahsyat. Dia penuh kasih. Dia Tuhan yang selalu ada buat saya dan saudara. 40 tahun. Kadang-kadang kita suka ngomel gak sama Tuhan? Yes. Susah sedikit kita ngomel. Situasi ya tidak seperti yang kita ingini, kita marah sama Tuhan. Tapi dia Tuhan itu gak bisa bohong. Alkitab katakan, walaupun kita gak setia, tapi dialah Tuhan yang selalu setia. Karena Tuhan gak bisa bohong sama dirinya. Walaupun orang Israel suka ngomel, imannya goyah. Tapi Tuhan tetap setia karena Tuhan gak mau, Tuhan mau umat itu bertahan di tengah padang gurun. Mukjizat ini mengingatkan setiap kita kesetiaan Tuhan. Kalau God's dependable care and His commitment to His people. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak bersudahan kasih Tuhan. Ya, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Can you imagine that? Gak setiap bulan, gak setiap, tapi setiap hari, every single day in our life. Poin yang ketiga yang terakhir saudara. Penyediaan Tuhan itu cukup untuk setiap hari. Jadi cukup untuk hari ini. Besok pasti ada lagi. Ya. Nah, mana yang dikumpulkan, tapi kita baca itu hanya bisa digunakan untuk 1 hari saja. Sisanya akan rusak. Jadi apa? Saudara bisa ngambil, ya, enough for one day. Nih, saya bacain dia. Ada yang nakal soalnya di kitab Keluaran ini ada umat Israelnya. Musa berkata kepada mereka ayat ke-19 sampai 21. Seorang pun enggak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah pada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Ada yang suka bandel juga, udah dibilangin, percaya deh, setiap hari itu pasti ada berkatnya. Tapi karena apa? Ketakutan. Jangan-jangan besok Tuhan gak kasih nih. Mendingan saya ambil 2 kali deh. Jangan-jangan Tuhan gak kasih nih. Ya kan? Daripada besok gak bisa makan gimana? Maaf, kadang-kadang berpikir begitu. Ada kesempatan nih, ambil dong semua. Ya dong, besok. Emang lu tahu besok bakal ada? Belum tentu, ambil aja semua. This is the way they think. Ya. Tuhan sudah janji, sudah sediakan setiap hari dan cukup buat 1 hari, tapi masih disimpan. Tapi Tuhan buktikan, listen up. Ya. Kamu mau nyimpen silakan, tapi it will not come to last. Pasti akan di Alkitab dikatakan berulat dan berbau busuk. Saudara tahu, penyediaan Tuhan itu akan cukup untuk 1 hari. Besok lain lagi. Ya. Ini menarik sekali. Ayat firman ini saya renungkan terus saudara. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Hari esok itu punya harinya sendiri. Today is for today. Dengan Tuhan ngajarin kita ini, Tuhan mau ngomong bahwa, listen up, besok hari, percaya lagi sama aku. Aku akan menyediakannya. What about the next day God? Besok harinya lagi, aku akan ada buat kamu. Kita tuh dibawa dalam satu iman dari hari ke hari, ke hari, ke hari. Kalau semua yang disediakan, oke, 1 bulan nih, atau 1 tahun gitu ya, saudara, I'm sorry. Perhaps not gonna be easy for us to believe in God. Karena apa? Sudah ada kok. Bener gak? Ya kan udah sebulan, jadi besoknya, ya gak usah cari Tuhan gak apa-apa deh, udah sebulan kok. Udah ngeliat setahun,
lumbung kita udah setahun, udah nggak apa-apa, it's okay. Kita nggak terlalu percaya, nggak apa-apa, udah ada kok. Sometimes maaf ya, I'm sorry. Kita lebih percaya dengan jumlah keuangan kita di bank daripada kita percaya sama Tuhan. Kita lebih percaya dengan lumbung yang di dunia ini yang kita sudah punya gitu ya. Kita lebih percaya daripada kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan katakan one day is from one day. Tuhan ngajarin umat Israel, you don't even know what will happen the next day. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Makanya Tuhan bilang hari ini aja. Besok is my business. Tomorrow is my problem. But I just want to make sure that besok kamu akan kelaparan. Besok kamu pasti akan dicukupi. Ya, jadi jangan khawatir. Ya. Percayalah akan penyediaan Tuhan. Percaya hari ini, jangan khawatir buat besok hari. Yang Tuhan mau umat Israel belajar adalah belajar bersyukur dan belajar untuk merasa cukup. Garis bawahi, cukup. Maaf, kita punya manusia punya tendensi untuk lebih. Pengennya selalu lebih, dan lebih. Tapi Tuhan mau ngajarin orang Israel, listen up. I will provide what you need is just enough. Cukup, saudara. Iya. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian lagi, saudara. Yang terakhir ya. Saya ini barusan, kami ini kehilangan seorang sahabat yang baik. Ya, terutama istri saya, seorang perempuan yang sudah mengalami cancer. Selama kurang lebih belasan tahun, berapa lama ya? 15 tahun cancer, seorang wanita yang hebat, saudara. Ya, di tengah cancer, saudara tahu cancernya hanya dimulai dari satu tempat, terus lari ke tempat lain, lari ke kepala. Saya lihat fotonya, rambutnya rontok sampai kena ke otak, sampai kena ke lever, sampai kena ke ginjal, dan semua muter-muter di situ. Tapi satu hal yang saya lihat dari perempuan ini, tidak pernah sedikit pun dia beranjak dari Tuhan. Dia selalu ke gereja, dia selalu kuat. Saudara tahu, biasanya kalau orang cancer itu kan harus di kemoterapi ya. Kemo itu paling gak enak, saudara. Ya, jadi badan jadi panas, semuanya badan jadi gak enak. Biasanya kalau orang kemoterapi yang saya tahu, pulang dari kemoterapi, pulang tidur atau istirahat, benar ya. Tapi wanita ini enggak, saudara. Pulang dari kemoterapi, langsung kerja. Kerjanya di mana? Kerjanya serabutan, saudara. Maaf, di Singapura jualan panci, jualan yang lain. Saya bilang, Cici nggak mau istirahat di rumah, ini kan? Enggak. Gimana saya mau istirahat? Dia bilang begitu. Ya kan? Saya juga harus kerja. Saya punya keluarga, ya kan? Dia adalah salah satu breadwinner juga di keluarganya gitu. Anak saya 2, gitu. Saya harus take care of my mother-in-law. Kami melihat ya, perempuan ini sangat luar biasa sekali. Dia nggak kenal lelah, dia nggak pernah patah semangat, saudara. Dan dia membuktikan bahwa sekali lagi Tuhan yang dia punya adalah Tuhan yang besar, saudara ya. Yang terakhir saya nanya begini, ya kan, bagaimana menjalankan sehari-hari, ya, Cici juga harus bayar treatment yang besar. Cici juga harus, jadi dia tuh harus cari uang untuk biaya treatmentnya sendiri, karena suaminya itu nggak fungsi dengan baik, saudara ya. Harus mencukupi anaknya, harus taking care of the parents-nya. Saya bilang, gimana dengan kebutuhan Cici setiap hari? Cici kan sakit, ya. Untuk orang cancer yang sudah parah begini harusnya stay at home, ya udahlah nikmati hidup aja. I don't even know when my time will be past. Tapi buat dia enggak. Every day I know it's a blessing from God, so I have to do it well. Ya. Lalu berkata demikian, saya nggak tahu gimana kebutuhan saya bisa tercukupi. Tapi again, ya tiap hari ada aja tuh. Mau bayar kemoterapi ada aja. Mau makan ada aja. Ya kan, walaupun memang saya harus kerja. Dia bilang, Tuhan mencukupkan setiap hari. Besok gimana, Ci? Dia bilang, ya doa lagi lah. Bilang gitu, Tuhan pasti cukupkan. Ya, 2 minggu yang lalu, beliau dipanggil Tuhan. Ya, dan beliau sudah menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa buat saya dan istri saya dan buat keluarga saya. Di tengah ya kesakitan, di tengah keadaan yang gak enak, di tengah padang gurun, tetap dia percaya sama Tuhan bahwa Tuhan yang memberikan penyediaan bagi setiap bagi dia yang mengasihi Tuhan. So jangan takut, jangan khawatir untuk hari esok. Lastly, saudara, man says, show me and I'll trust you. But God says, trust me and I'll show you. Ini beda, saudara. Ya, manusia berkata, kasih aku lihat, aku baru mau percaya. Tapi Tuhan bilang apa? No. Ya, percaya aku akan tunjukkan. That's how God did to the people
of Israel, saudara. Jadi pagi hari ini, saudara, kalau saudara sekali lagi di padang gurun, kalau saudara mengalami situasi yang gak enak, ya jangan marah sama Tuhan. Jangan ngamuk sama Tuhan. Jangan komplain sama Tuhan. Di padang gurun pun, Tuhan sanggup untuk menyediakan kebutuhan saudara. Di tengah inflasi, di tengah ekonomi yang jelek sekalipun, di tengah keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran saudara, percayalah, Dia Tuhan yang selalu ada. How many of you want to believe that God is always with you? Right? Do you want to believe that? Yeah, change your mindset this morning that God is always there for you. Let's stand up together. Let us sing this song together. Yeah? Maybe you can play in G chord. Yeah. Saya mau sama-sama kita belajar hari ini untuk bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keseharian kita. Saya mau sama-sama kita belajar untuk bersyukur dan merasa cukup. Kita nggak perlu khawatir untuk hari besok. Kita percaya bahwa Dialah penyedia kita. Ku bersyukur Bapa. Sing it out, church. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan banyak yang sudah kau perbuat Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam. Amin. Yes God. Rancangan indah terjadi di hidupku. Dengan iman katakan, Bapa yang mengerti, oh, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur dari hatiku pengen dalam katakan pagi hari ini. Buat kasih setia Oh, dalam hidup kami. dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan. Ada ucapan syukur yang mengalir pagi hari ini Tuhan. Semua tentang Yesus. Buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur, Tuhan, Tuhan, oh, kami bersyukur Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Yesus, haleluya, haleluya, oh, kami bersyukur, oh, Rabba
ajari kami untuk selalu bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Karena ini dikehendaki Kristus Yesus dalam kami. Kami mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami untuk masuk dalam padang gurun, it is not a dead end. Tapi kami tahu Tuhan punya maksud dan tujuan agar kami bisa melihat penyediaan dan penyertaan Tuhan yang dahsyat. Hari ini kami belajar 3 hal Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kuasa Tuhan itu nyata. Dan Tuhan sanggup melakukan dengan cara yang kreatif. Bahkan di luar pikiran kami sebagai manusia. Kami tahu kesetiaan Tuhan dalam hidup kami tidak terbatas. Tuhan, kalau Engkau setia, ajari kami untuk menjadi orang-orang yang setia Tuhan. Di dalam segala perkara. Tuhan, satu lagi kami belajar pagi hari ini Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan yang Tuhan yang selalu Tuhan mencukupkan setiap hari hidup Tuhan kami. Hanya untuk 1 hari, cukup untuk 1 hari. Dan kami tahu Tuhan ajari kami untuk merasa cukup. Dan kami tahu Tuhan untuk kami merasa cukup. Kami tahu Tuhan di saat itu kami merasa bahagia. Kami merasa senang dan sukacita. Karena kami tahu Tuhan punya Yesus cukup buat kami. Christ is enough for each one of us. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus terus berbicara. Jangan pernah berhenti berbicara pada setiap kami. Meteraikan firman-Mu dalam satu nama yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan saudara. Silakan duduk di tempat Tuhan. Ya Tuhan, untuk kebaktian kita. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami berdoa untuk kami juga boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Sehingga kami boleh menikmati buahnya, semua orang di sekitar kami boleh menikmati buahnya juga. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripadanya yang sudah disediakan bagi kita semua. Yang mau taat dan mau setia kepadanya. Pulanglah dengan damai sejahteranya, karena Dia sudah menyediakan segala yang dibutuhkan bagi engkau dan seluruh keluargamu. Di dalam nama Yesus percayalah, penyertaannya selalu ada. Persekutuannya dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai engkau. Di dalam nama Yesus. Semua orang percaya katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu.